Apa komoditas paling mahal di dunia? Pasti banyak yang mengira komoditas termahal adalah emas. Ternyata komoditas termahal itu bukan emas. Nyatanya ada berbagai benda cair juga yang banyak jadi komoditas termahal di dunia. Beberapa di antaranya bahkan jadi cairan termahal di dunia. Ada sejumlah cairan di dunia ini yang memiliki nilai tukar fantastis. Bahkan hanya beberapa ukuran mili saja cairan ini bisa dibanderol harga miliaran. Berikut beberapa cairan berharga fantastis yang mungkin tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Sperma kuda. Ternyata sperma kuda pernah dinobatkan sebagai cairan paling mahal di dunia. Tahun 2020 lalu, Business Insider pernah menobatkan sperma kuda sebagai the most expensive liquid dibanderol dengan harga 4,7 juta dolar USD atau senilai 70 miliar rupiah untuk 1 galonnya. Meski begitu, tidak semua sperma kuda dibanderol dengan harga puluhan miliar. Ternyata jenis sperma paling mahal hanya berasal dari kuda Thoroughbred yang sering mendapatkan penghargaan dalam pacuan kuda internasional. Thoroughbred atau kuda ras murni memang terkenal sebagai jenis kuda terbaik. Jenis kuda ini lincah luar biasa, memiliki kecepatan fantastis dan unggul di pacuan kuda. Kuda ini juga sering dikembangbiakan untuk tujuan atletik. Thoroughbred dikenal sebagai jenis kuda cerdas dan memiliki sensitivitas yang cukup tinggi. Bahkan kuda ini juga disebut memiliki naluri alamiah untuk selalu menang. Jadi tidak heran jika spermanya pun pernah dinobatkan sebagai cairan termahal yang bisa mencapai harga hingga puluhan miliar. Yang jadi pertanyaan, kok bisa sperma kuda menjadi cairan termahal? Hal ini tentunya dipengaruhi oleh tingkat kesulitan mendapatkan sperma kuda. Kuda hanya mampu mengeluarkan sekitar 80 ml air mani dalam satu kali ejakulasi. Air mani ini kemudian dikumpulkan dalam tabung bening dan setiap tabung bisa menyimpan 150 hingga 200 juta sel sperma yang bisa dihargai puluhan juta. Bayangkan, dari satu tabung berisi sperma kuda tersebut, beberapa banyak bayi-bayi kuda unggulan bisa dihasilkan. Dalam dunia peternakan kuda, genetik adalah segalanya. Investor kaya bersedia membayar harga tinggi untuk air mani pemenang yang terbukti. Berharap anak kuda yang dihasilkan memberikan pengembalian investasi yang amat besar. Meski sebenarnya anak-anak kuda dengan genetika pemenang yang belum tentu menjamin bakal jadi pemenang seterusnya. Racun kalajengking. Racun kalajengking ternyata bisa dihargai dengan nilai fantastis. 1 galon racun kalajengking jenis Deathstalker, salah satu spesies kalajengking paling mematikan, berharga sekitar 39 juta USD atau sekitar 570 miliar rupiah. 1 galonnya menjadikannya sebagai cairan paling mahal di dunia. Lalu apa yang membuat racun tersebut berharga fantastis? Beberapa jenis racun kalajengking ternyata mengandung bahan kimia berharga yang mungkin menjadi kunci terobosan medis, seperti klorotoksin yang dapat mengikat sel kanker tertentu untuk memudahkan identifikasi tumor di tubuh manusia. Hasil studi juga menunjukkan racun kalajengking mengandung berbagai molekul bioaktif lainnya yang bisa digunakan untuk pengembangan terapi baru terhadap sejumlah penyakit. Alasan lain yang membuat racun kalajengking berharga amat sangat mahal adalah cara mendapatkannya yang luar biasa sulit. Sebab, 1 ekor kalajengking hanya bisa mengeluarkan 1 tetes kecil racun sebanyak 2 mg dalam sekali waktu. Meskipun sangat kecil, racun itu dihargai 130 dolar USD atau hampir 2 juta rupiah untuk 1 tetes kecil yang ukurannya tidak lebih besar dari 1 butir gula. Proses ekstraksi racun kalajengking dilakukan secara manual satu persatu, dan selain itu ada resiko saat proses ekstraksi tersebut, seseorang bisa terkena sengatan kalajengking. Meskipun satu sengatan dari kalajengking jenis Deathstalker tidak berakibat fatal bagi manusia, tapi pendiri Venomtech Steve Trim pernah mengatakan bahwa rasa sakit sengatan kalajengking jenis ini 100 kali lebih menyakitkan daripada sengatan lebah. Karena manfaat medisnya menjanjikan, permintaan untuk racun kalajengking terus meningkat, di mana dikutip Bernhard Calif, seorang petugas dari Museum Gurun Arizona Sonora, bahwa dia harus pergi ke gurun untuk menemukan lebih banyak kalajengking kulit kayu yang dia buru di malam hari karena mereka bersinar dalam gelap. Penggunaan racun untuk obat sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun lalu, meski saat itu belum ada bukti medis yang mendukung studi tersebut. Jarum yang dicelup racun adalah bentuk pengobatan akupuntur tradisional. Terapi sengatan lebah di mana segerombolan lebah ditempatkan pada kulit juga digunakan oleh beberapa tabib.
Chanel Number 5. Parfum ciptaan Coco Chanel di tahun 1921 ini digambarkan sebagai parfum wanita dengan aroma wanita. Harga mahal yang dibanderol ini setara membayar proses panjang dari pembuatan parfum ini sendiri. Kemasan emasnya yang ikonik membuat tampilan parfum ini begitu mewah. Satu botol parfum dari rumah mode Prancis berukuran 30 ml dibutuhkan 1000 bunga jasmine pegomas yang ditambah dengan 12 mawar pegomas. Untuk mendapatkan bunga sebanyak itu dibutuhkan lahan yang luas untuk melakukan penanaman jenis bunga yang dibutuhkan untuk membuat parfum Chanel Number 5. Sejak tahun 80-an, Joseph Mull dan keluarganya menanam bunga untuk mensuplai kebutuhan Chanel dalam membuat parfum di pegomas Prancis. Jenis mawar yang digunakan sendiri disebut Rosa Centivolia. Mawar ini pun mampu menghasilkan aroma yang sangat mirip dengan aroma madu. Ketika bunga mawar bermekaran di musim semi, 70 orang akan memetik bunga mawar. Setiap orang akan memetik bunga di lahan seluas 0,4 hektar. Setelah dipetik, mawar tersebut kemudian dibawa ke pabrik untuk diekstrasi menjadi minyak. Ekstrasi ini sendiri menjadi proses yang panjang karena mengubah bunga dari merah muda menjadi coklat, hingga akhirnya menghasilkan cairan parfum yang dimasukkan ke botol kemasan Chanel.